Sholawat, ya, sholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Kenapa harus sholawat? Ya, karena sholawat itu gampang. Sholawat itu mudah. Sholawat itu amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kalau kita lagi banyak masalah, sebaiknya kita perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawatan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman untuk banyak baca sholawat ya. Kita sholawatin aja setiap hari, kita baca sholawat. Jangan pernah tinggalin sholawat ya. Sebaiknya kita baca sholawat setiap hari, baca sholawat. Berusaha untuk istiqomah sholawat. Kita sebaiknya tuh baca sholawat aja dulu ya. Kenapa? Karena siapa kita gitu loh ya. Lo tuh siapa? Sebaiknya kita perbanyak baca sholawat. Kalau kamu bukan siapa-siapa, sebaiknya kita baca sholawat. Dikit-dikit sholawat, sholawat dan sholawat. Kalau lagi ada banyak masalah ya, sebaiknya kita tuh jangan ngeluh, tapi banyakin sholawat. Baca sholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawatan terus. Kalau kita sudah setiap hari baca sholawat, istiqomah sholawat, geber sholawat ya, ikhtiar jalan ulangi dengan sholawat ya, setiap hari rutin baca sholawat. Sebaiknya kita pasrah pada Allah ya, kita banyak baca sholawat kepada Rasulullah. Kita nggak perlu nunggu keajaiban sholawat ya, kapan keberkahan sholawat itu datang, kapan keajaiban sholawat datang ya, karena keajaiban sholawat, keberkahan sholawat itu adalah ranahnya Allah. Kita di sini hanya diperintahkan untuk banyak baca sholawat ya. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Itu tugas kita, hanya baca sholawat. Kalau lagi ada banyak masalah, jangan ngeluh. Banyak masalah, baca sholawat ya. Sholawat, sholawat, dan sholawat. Sholawat itu gampang. Sholawat itu mudah. Sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman untuk perbanyak baca sholawat. Sholawat, sholawat, dan sholawat. Entah itu sholawat Jibril yang sallallahu alaihi Muhammad, kan gampang ya, sholawatnya pendek, sholawatnya tuh mudah. Yang penting kita istiqomah sholawat. Ada masalah, geber sholawat, rutin sholawat, istiqomah sholawat ya. Setiap hari sholawat, rutin sholawat, baca sholawat. Entah itu sholawat Jibril, sholawat munjiat, sholawat adrikni, sholawat syajaratun nukut, atau sholawat pohon uang, atau sholawat nariyah, dan masih banyak ya sholawat yang lainnya. Yang penting setiap hari kita tuh bisa rutin baca sholawat. Setiap hari sholawat, tiada hari tanpa sholawat ya. Setiap hari usahakan untuk sholawat ya. Ada masalah apapun jangan ngeluh, kita ngobrol sama Allah ya. Sebenarnya kita perbaiki sholat, perbanyak baca istighfar, mohon ampun sama Allah dengan cara geber sholawat, rutin sholawat, istiqomah sholawat. Setiap hari sholawat, sholawat, dan sholawat. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Kalau lo ngerasa bukan siapa-siapa, sebaiknya kita perbanyak baca sholawat. Berkah sholawat kita dapat keajaiban sholawat ya. Berkah sholawat kita dapat
syafaat Rasulullah ya, berkat salawat doa kita diijabah ya, berkat salawat permintaan kita dikabul ya, berkat salawat hajat itu dicukupi Allah, berkat salawat Allah tuh kasih solusi setiap masalah, berkat salawat hati jadi lebih tenang ya. Itulah keberkahan salawat, keajaiban salawat ya. Salawat tuh bikin hati tenang. Siapapun yang punya masalah, sebaiknya kita banyakin baca sholawat. Itu kuncinya ya teman-teman. Kita nggak perlu ngeluh ya, nggak punya uang baca sholawat, pengen mobil baca sholawat, pengen punya rumah baca sholawat, pengen punya jodoh baca sholawat, pengen anak keturunan baca sholawat, pengen punya pekerjaan sholawat, sholawat dan sholawat, pengen lunas hutang sholawat, sholawat terus sholawat. Pokoknya setiap hari sholawat, tiada hari tanpa sholawat. Kita duduk baca sholawat ya, berbaring baca sholawat, nyapu baca sholawat, ngepel baca sholawat, masak baca sholawat, nyuci piring baca sholawat, nyuci baju baca sholawat. Setiap hari pokoknya jangan di kamar mandi baca sholawat ya. Sebaiknya kita tuh jangan biarkan waktu tuh pergi gitu saja. Kita banyakin baca sholawat ya teman-teman. Kita geber sholawat, kita tuh ngomong sama Allah karena kita ada banyak masalah, kita pasrahin sama Allah, kita sujud pada Allah, gelar sejadah, kita ngomong sama Allah dengan kita sholat pada, kita bersujud pada Allah dengan kita perbanyak baca sholat pada Rasulullah, dan kita pasrahkan semuanya pada Allah. Maka dengan kita perbanyak baca sholawat dan sholat, dikit-dikit sholawat, kebar sholawat, istiqomah sholawat ya, rutin sholawat, setiap hari sholawat ya, sholawat dan sholawat, tempuh jalur langit dengan sholawat. Insya Allah dengan keberkahan sholawat tersebut, Allah pasti kasih hadiah sholawat yang kita baca. Allah kasih keajaiban sholawat, Allah berikan keberkahan dari sholawat tersebut ya. Karena kalau kita minta sama Allah, pasti dikasih sama Allah, pasti doa kita dijabah sama Allah ya teman-teman. Setiap hari kita baca sholawat, meskipun kita baca sholawatnya tuh riya, pasti sholawat kita tuh diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada debt collector datang, kalau bagi yang punya hutang tuh ya, kita perbanyak baca sholawat ya, nangis sama Allah, minta sama Allah agar Allah berikan rezeki berkah sholawat ya. Karena setiap hari kita selalu sholawat, istiqomah sholawat, baca sholawat, pokoknya setiap hari rutin sholawat, tiada hari tanpa sholawat. Insya Allah sesulit apapun masalah, jangan kita ngomong masalah ya, kita sebut aja keberkahan hidup ya. Nah dengan keberkahan hidup itu, kalau kita banyak-banyak baca sholawat, setiap hari sholawat, geber dengan sholawat ya, setiap hari baca sholawat, insya Allah keberkahan hidup itu ya, beban masalah itu akan jadi mudah. Berkah sholawat jadi tenang, apapun masalahnya itu pasti hati jadi lebih tenang. Jadikan sholawat itu habit, jadikan sholawat itu kebiasaan bagi kita. Setiap hari sholawat, tiada hari tanpa sholawat ya. Yuk teman-teman, kita bersolawat, apapun masalah kita, banyakin baca sholawat ya. Terserah teman-teman mau pilih sholawat tadrikni, sholawat munjiat, sholawat fatih, sholawat syajaratun nukut, atau sholawat tahan uang ya, sholawat nariyah, atau sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam yang pendek itu. Setiap hari kita bersolawat ya, insya Allah apapun hajat kita, Allah kasih keberkahan sholawat, Allah berikan keajaiban sholawat. Kalau kita setiap hari rutin baca sholawat, seberapa besar hutang Anda, kalau kita baca sholawat, insya Allah kalau kita setiap hari rutin sholawat ya, kuncinya rutin sholawat, kuncinya istiqomah sholawat, Allah bakal berikan keajaiban sholawat, Allah bakal berikan keberkahan sholawat. Kalau kita rajin baca sholawat, kuncinya adalah istiqomah sholawat ya. Kalau kita lagi ada banyak masalah, nangis pada Allah, ya Allah aku gini-gini, dengan keberkahan sholawat ya, dengan saya baca sholawat kepada Rasulullah, berikan saya solusinya, berikan saya rezekinya, berikan saya ketenangan hati berkah sholawat gitu ya teman-teman. Nah, kita ngomong sama Allah, jangan ngeluh, kuncinya tuh kita istiqomah sholawat ya, baca sholawat pada Rasulullah, karena kita bukan siapa-siapa ya teman-teman. Kalau kita banyak baca sholawat, istiqomah sholawat, kepada sholawat, insya Allah Allah pasti berikan keberkahan sholawat, Allah berikan keajaiban sholawat. Karena kalau kita baca sholawat ya 30
diijabah sama Allah di dunia, dan 70%-nya diberikan oleh Allah di akhirat kelak, insya Allah. Setiap hari kita berselawat, baca selawat ya. Kalau lagi males baca selawat ya, kita tonton testimoni keajaiban selawat ya. Silahkan tonton di YouTube-nya Mbak Melisa, atau YouTube-nya Pak Mus Marsal, atau YouTube-nya Habib Novel Aledrus, atau banyak ya yang di konten-konten keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, testimoni sholawat, pokoknya tentang kedahsyatan sholawat ya. Setiap hari itu kita baca sholawat. Kalau lagi males baca sholawat ya, kita dengerin sholawat atau nonton video tentang keajaiban sholawat, testimoni sholawat, keberkahan sholawat. Itulah kuncinya ya teman-teman. Kalau kita lagi males ya, kita tonton keajaiban sholawat, testimoni sholawat, keberkahan sholawat, kedahsyatan sholawat. Nah, insya Allah kalau kita sudah dengerin testimoni sholawat, keberkahan sholawat ya, testimoni sholawat dari Pak Mulis Marsal, atau Mbak Melisa, atau Habib Novel Aledrus, atau pokoknya tentang keajaiban sholawat, insya Allah kita tuh akan rajin baca sholawat ya. Kita akan semangat lagi baca sholawat ya. Setiap hari kita berselawat, istiqomah sholawat, insya Allah Allah pasti berikan keajaiban sholawat, keberkahan sholawat, the power of sholawat ya, dahsyatnya sholawat. Setiap hari kita baca sholawat ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga setiap hari kita bisa istiqomah sholawat, bersolawat ya. Sholawat dulu, sholawat lagi, dan sholawat terus. Tiada hari tanpa sholawat. Jangan pernah lelah untuk baca sholawat. Semakin banyak kita baca sholawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Alhamdulillah ya teman-teman, bersama sholawat hidup terasa nikmat. Berkat sholawat rezeki cukup, nggak pernah telat. Berkat sholawat kadar keimanan makin hari makin kuat. Baik, di sini saya akan membacakan testimoni sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina, nama saya Ega. Saya mengalami keajaiban sholawat ketika saya membaca sholawat Nariyah sebanyak 4.444 kali, dan alhamdulillah saya mendapatkan rezeki dari Allah sebesar 5 juta. Ini mungkin keberkahan dari sholawat saya ya Mbak ya. Dilanjut lagi dengan 1.980.000. Selang beberapa bulan kemudian itu, ketika saya benar-benar butuh untuk almarhum bapak saya untuk 100 harinya, dan ketika nggak punya uang di akhir bulan, maklum anak kos, tapi dengan keyakinan dan keajaiban sholawat yang Allah berikan benar-benar terjadi tanpa diduga-duga Mbak Vina. Siapapun yang bersolawat dengan yakin, insya Allah keajaiban sholawat itu datang dengan tak diduga-duga, karena aku sudah merasakan sendiri keajaiban sholawat itu Mbak. Selanjutnya ini testimoni sholawat dari Mbak Siti. Terakhir saya cek saldo ATM, saya ingat banget Mbak Vina, waktu itu saldo tinggal 200.000 saja. Terus saya iseng baca sholawat sehabis sholat isya. Nah, keajaiban dari sholawat di sini nih, pas saya butuh banget uang itu ya Mbak Vina ya, karena mau beli kuota internet. Saldo ATM ku bertambah jadi 400.000 Mbak Vina. Ini mungkin keberkahan sholawat juga. Kaget sambil bersyukur aku Mbak. Alhamdulillah. Pas nanya papa sama mama, mereka nggak transfer uang. Biasanya yang transfer uang kan cuma papa sama mamaku aja Mbak Vina. Tapi berkat aku ngamalin sholawat ya setelah sholat isya itu, ternyata ATM ku bertambah menjadi 400.000. Subhanallah, dasarnya sholawat, the power of sholawat. Selanjutnya ini testimoni dari Kak Abror. Alhamdulillah, saya juga pernah merasakan keajaiban dari sholawat Mbak Vina. Waktu itu saya benar-benar gak pegang uang. Dari pagi sampai sore nunggu uang makan dari kantor, belum dikirim juga Mbak. Pas habis maghrib saya mau coba cek, dan ternyata sudah ada saldo 500.000. Setelah itu saya dapat info kalau orang kantor baru kirim uangnya. Jadi
Saldo saya ada 850.000 Mbak. Alhamdulillah. Uang makan yang biasanya 350.000 jadi bertambah 500.000 Mbak. Alhamdulillah. Itu berkat saya ngamalin sholawat Jibril setiap hari. Karena pas saat saya bingung selalu baca sholawat. Terus saat di perjalanan mau ke kantor saya baca sholawat, pulang dari kantor juga baca sholawat. Dan saat duduk santai saya juga baca sholawat Mbak Vina. Selanjutnya ini keajaiban sholawat, testimoni sholawat dari Kak Novi. Aku pernah ngalamin keajaiban sholawat Mbak Vina. Aku kuliah S2 dan butuh biaya 25 juta untuk bayar ujian akhir dan segala macam ya Mbak Vina ya. Dan dalam waktu 40 hari lah aku berusaha untuk riyadhah baca sholawat. Saya selalu baca sholawat dan sholawat. Pokoknya intinya ini adalah sholawat. Hanya sholawatlah sebagai senjata aku, the power of sholawat. Tapi aku berusaha juga supaya dapat uang biar bisa bayar uang kuliah ya Mbak ya. Dan akhirnya usahaku diijabah sama Allah berkat sholawat. Karena aku berniat, ya Allah, aku bertawasul kepadamu berkat sholawat yang aku bacakan ini. Kirimkanlah aku ya Allah uang 25 juta aja untuk biaya kuliahku ya Allah. Aku gitu ngomong sama Allah setelah aku baca sholawat ya Mbak ya. Dan akhirnya setelah aku baca sholawat, setelah 40 hari kemudian aku malah dapat uang sebanyak 40 juta Mbak Vina. Aku minta uang 25 juta, Allah kasih aku uang 40 juta. Padahal aku cuma butuh 25 juta ya, tapi Allah maha baik memberi aku uang 40 juta Mbak. Syarat dan ketentuan berlaku Mbak. Sholat wajib 5 waktu, tepat waktu, tetap jalan. Dan semoga Allah mengabulkan doa-doa kalian dengan ribuan sholawat. Pokoknya geber terus sholawat ya, karena sholawat itu memiliki energi yang sangat ampuh. Sholawat itu sangat mujarab, the power of sholawat. Dan inilah testimoni yang dikirimkan ke saya teman-teman. Banyak sekali testimoni ya, testimoninya tuh pendek-pendek ya. Ini aku baca double, langsung aku baca sekalian ya. Subhanallah teman-teman, di sini banyak sekali yang merasakan keajaiban dari sholawat ya. Teman-teman kita yang di saat kebingungan mereka tuh baca sholawat, teman kita butuh uang buat biaya kuliah mereka baca sholawat. Intinya mereka tuh sudah berniat ya, niat riyadhah, niat baca sholawat selama 40 hari, niat ibadah lillahi ta'ala ya, tentunya membaca sholawat itu. Kemudian setelah baca sholawat terus bermunajat sama Allah. Dan tentunya yang tidak dilupakan adalah sholat 5 waktu ya teman-teman. Mereka itu yang sudah mengalami keajaiban sholat itu mereka berusaha untuk sholat tepat waktu. Ternyata benar ya teman-teman, kalau sholat kita dibenahi dan kita selalu beristighfar, bersolawat, apapun hajat kita, apapun hajat orang yang bersolawat itu pasti diijabah sama Allah. Allah sudah berfirman ya, kalau Allah dan para malaikatnya itu bersolawat. Sebelum Allah memerintahkan kita baca solawat, Allah dan malaikatnya itu sudah bersolawat ya teman-teman. Nah, kita sebagai orang beriman ya, beriman pada Allah, takdir Allah dan Rasulullah itu kita usahakan untuk baca solawat ya teman-teman. Karena orang yang baca solawat itu pasti hidupnya nggak akan susah. Orang yang baca sholawat itu hatinya pasti tenang. Orang yang baca sholawat itu pasti masalahnya beres. Orang yang baca sholawat itu pasti tidak akan disia-siakan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun hajatnya orang yang baca sholawat, insya Allah Allah kabulkan di saat yang tepat ya teman-teman. Nah, cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat atau testimoni sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat, semakin kita istiqomah baca sholawat, maka semakin banyak ampunan Allah yang kita dapat, semakin banyak keberkahan yang kita dapat dari sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.